Oke, terima kasih untuk pakar model di sebelah sana ya. Ini juga Bagus adalah salah satu pakar model loh. Model apa, Bagus? Flora dan fauna. Enggak ya, Sobat Guntur FM. Kita mah cukup jadi penyiar aja, jangan jadi model-modelan, Sobat Guntur. Lahan orang jangan diambil ya. Satu-satu aja gitu kan. Karena kalau kata Mbak Warik tadi selaku model senior dan pengajar model juga, menjadi model itu nggak gampang, Sobat Guntur. Meskipun kelihatannya hanya berlenggak-lenggok saja, bergaya di depan kamera, tapi itu benar-benar susah banget loh, Sobat Guntur FM ya. Ada tantangan tersendiri, kemudian juga auranya meski beda ya, harus beda. Karena ketika di atas panggung dengan di belakang layar, itu pasti punya perbedaan yang signifikan, Sobat Guntur. Kita akan tahu kembali masalah model ini, Sobat Guntur FM. Langsung aja deh, kita sapa kembali ya. Ada Michelle, Dira, dan juga ada Mbak Warik yang masih menemani kita di sini. Di session kedua kali ini, Sobat Guntur FM, boleh ya kalau misalnya mau tanya-tanya seputaran permodelan, silakan bergabung di 23455. Kita akan buka session kali ini sampai kelar nanti di jam 7 on time. Oke deh, sembari kita menunggu telepon yang masuk di 23455 ya. Kita kembali berbincang nih. Kalau tadi kata Tami adalah model tuh kesannya, oh gampang nih, cuman tinggal jalan-jalan aja gitu ya, berlenggak-lenggok saja. Tapi di satu sisi adalah kesan dari model itu cukup, apa ya, tanda kutip nih, cukup negatif di masyarakat. Dalam artian, wah kenapa nih bajunya mereka seksi sekali, padahal itu memang sudah tuntutan gitu kan. Kemudian ada lagi yang berpikir seperti, model tuh menang cantik aja, nggak ada ininya, mereka mah cuman modalnya tampang aja. Pernah nggak sih kalian nih selaku model-model yang memang sudah lama berkecimpung di dunia permodelan mendapatkan cibiran-cibiran yang seperti itu? Terus gimana nih tanggapan kalian? Mbak Warik dulu deh, senior dulu nih. Ya itu dah saya bilang, waktu saya kembali ke sini bikin istilahnya kursus ya dulu. Saya nggak mau bilang sekolah modeling ya. Oke. Kursus dulu dari satu-satu itu membuat orang-orang Singaraja biar percaya bahwa model itu pikirannya supaya tidak yang negatif-negatif seperti saya bilang tadi, karena otomatis anaknya pasti pakaiannya pasti terbuka kalau ya, karena kalau itu namanya istilahnya baju di panggung istilahnya. Nah, tapi seiring waktu mereka tahu bahwa sebenarnya model itu seperti apa. Bukan hanya soal tampang, bukan hanya soal jalan, tapi itu juga harus ada kepribadian yang bagus di dalam. Juga harus, apa istilahnya ya, benar-benar mereka harus smart, harus pintar. Kalau gitu, nggak ada model dunia dong, kalau misalnya hanya tampang dan body aja. Karena kalau mau mendunia juga kan harus pintar. Betul. Sama dengan seperti juga yang bagus. Nah, itu kan harus pintar, harus smart, pokoknya harus semua kan. Jadi nggak hanya untuk badan, untuk tampang. Buat apa mukanya cantik, buat apa badan bagus, tapi begitu diajak kerjasama tidak bisa. Itu juga kenapa saya bilang di dalam harus bagus. Karena untuk jadi seorang model, dia harus kerja pertama. Kalau dia show, itu kan harus bertim dia. Misalnya sekali show itu 12 orang. Misalnya ada 12 orang itu biasanya yang jalan mungkin 3-3 atau 4-4. Kalau mereka tidak mau kerjasama, saling merasa bahwa lebih cantik, ini aku lebih cantik, lebih bagus, itu nanti show-nya berantakan itu. Betul. Dan mereka harus pinter improve. Kalau ada teman yang salah blockingnya, dia harus berpikir bagaimana saya harus berjalan. Itu kan mau nggak mau kan otaknya harus dipakai. Nah, jadi ya contohnya seperti itulah ya. Dan untuk istilah misalnya tanda kutip itu di mana-mana sampai sekarang pun model masih tanda kutip soalnya. Ya. Dan kalau saya pikir semua profesi juga ada tanda kutipnya, apalagi kalau kita di internet, entertainment ya. Itu tergantung sekarang balik lagi ke individunya. Jadi kita memang harus kuat-kuatan. Jadi tapi nanti makin lama orang juga tahu kok bahwa ini anak ini nggak bisa kok diajak main-main, ini yang bisa gitu. Itu ada memang ada soalnya enggak kan gitu. Tapi hukum alam ya? Ya, hukum alam. Yang bertahan. Ya, Oke. gitu. Kalau dari Dira sendiri gimana nih? Pengalamannya mungkin sempat nih dengar cibiran-cibiran orang. Pastinya pernah ya, setiap orang pasti pernah kan. Sekarang gimana kita menanggapi aja. Kalau Dira gimana pengalamannya? Kalau gitu emang pengalamannya pernah dapet cibiran kayak gitu. Dan ada juga memang cerita sedikit nih. Ada memang yang buat
jadi model bikini. Mhm. Nah, itu balik lagi ke diri kita. Kalau emang kita mau mengekspos badan kita dengan pakaian terbuka banget, ya itu mau nggak mau harus terima sisi negatif dan positif dari komentar netizen. Kalau dari Gia sendiri, memang Gia harus memilah yang mana harus memang di diri Gia harus ditunjukkan, yang mana dan harus ditutup gitu. Kalau Gia sih memang menanggapi komentar kayak gitu emang harus kuat dan balik diri kita sendiri juga. Kayak gimana ya? Kita ngomong lah sama diri sendiri harus kuat. Ini lo profesional. Ini cuma di atas panggung. Mereka nggak tahu di balik itu semua tuh kayak gimana gitu. Itu ya sih. Tapi pernah nggak sih down mendengar ocehan-ocehan orang di luar sana? Down pernah. Pernah ya pastinya. Sempat ya. bilang juga sama ibu kayak gimana bu ya kayak diginiin kayak gini. Cuma ibu lah. Emang satu-satunya ibu yang emang ibu sama Aji tuh emang menguatkan gitu. Bisa. Ini tuh baru awal. Belum sampai ke bener-bener internasional banget. Ini baru di sekitar ini gitu, belum jauh di sana gitu. Iya. Jadi ya udah kuat pasti kuat. Oke, Sampai berarti sekarang sudah masih kuat. menemukan titik Iya. ketika pernah down ya, dan Pernah. akhirnya dibangkitkan kembali oleh orang-orang sekitar kembali lagi. Berarti di support full ya sama Iya, orang tua ya. sama orang tua, sama teman-teman juga, sama followers Instagram dan lain sebagainya itu emang benar-benar nge-support banget. Emang kan pernah kayak misalkan buat Q&A, pernah nggak sih kalian kayak gini? Mereka emang saling sharing juga gitu. Jadi dari sana nangkep kayak gak semua orang juga bisa kayak gitu. Iya, jadi harus bisa kuat. Sampai titik ini pun masih bisa ternyata gitu. Oke, kalau dari Michelle sendiri gimana nih mendengar cibiran netizen gitu ya, atau stigma negatif netizen terhadap kata permodelan atau kata model? Ya bisa sih juga pernah dapat kata-kata yang nggak enak lah dibuat Michelle gitu. Cuma sih ya mau nggak mau semua profesi kan pasti ada resikonya dong. Gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa gitu. Emang ya ini resikonya gitu. Mau nggak mau kan ya udah nguatin diri. Terus mama juga nguatin gitu. Dan keluarga yang lainnya juga gitu. Jadi dari satu udah bisa buat orang-orang yang ngatain yang gak enak gitu, ya udahlah diterima aja gitu. Jadi kalau bisa diabaikan aja lah gitu. Jadi kita tetap aja gitu lurus gitu, jangan dengerin kata-kata orang. Oke, tetap ya, karena yang tahu memang cuma diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Tapi pengen tahu deh, enak sama nggak enaknya jadi model tuh apa sih? Kalau kita sebagai orang awam, taunya model itu enak karena selalu cantik nih kelihatannya gitu kan. Nggak enaknya mungkin harus jaga body kali ya gitu. Kalau yang dari orang awam tahu. Tapi kalau dari para model sendiri, sharing dong ke kita semua, apa sih sebenarnya enak dan nggak enaknya jadi model? Biar dikata nggak cuma tahu plusnya aja, tapi negatifnya juga dikasih tahu nih ke orang-orang. Mulai dari siapa? Boleh, silakan. Kayak lagi. Iya, silakan. Yaudah, kalau untuk sisi enaknya nih, kita emang menambah relasi, tahu desainer muda dan lain sebagainya, tahu pertama dia nggak tahu loh runway itu seperti apa ya kan Tante ya, terus habis itu langsung memang nanya ke Tante Wari dan dapat banyak job juga lumayan. Nah kalau misalkan sisi negatifnya, bukan sisi negatifnya ya, sisi nggak sukanya itu, Nggak enaknya ya? ya nggak enaknya itu, misalkan nih tiba-tiba kayak setelah show dari panggung itu, kan harus cepet-cepet ganti baju kan, apalagi misalkan kita pas dapat baju desainer yang benar-benar ribet kayak gitu, dan itu tuh kalau misalkan nggak ada asisten dari desainernya kita harus bisa Sendiri? Iya, harus sendiri. Apalagi nggak ada tuh yang namanya tutup-tutupan, aduh malu-malu, nggak ada kayak gitu. Jadi kita terbuka gitu. Tapi hanya untuk gini, wanita. Intern ya? Ya, intern gitu. Itu sih kayak capek juga memang. Itu tuh di atas panggung tuh emang bener capek banget. Apalagi tuh harus mikir, ya bener tadi Tante Wari bilang, harus improve kalau ada emang bener temennya yang emang lupa sama blocking, kita harus
harus kerjasama juga gitu. Jadi mau nggak mau ya harus pinter-pinteran buat ngasah otak di sana sih sebenarnya. Oke, berarti enak nggak enaknya lumayan ya, balance nih ya. Kalau Michelle sendiri gimana Michelle? Pengalamannya apa sih enak dan nggak enaknya jadi model versi Michelle sekarang? Kalau misal sih enaknya tuh kayak orang-orang tuh masih bilangnya, ih ini model loh, model gitu. Kebanggaan sendiri ya? Ya. Sebenarnya cuma kalau yang nggak enaknya tuh, karena kalau misalnya show tuh suka capek, atau nggak apalagi misalnya ganti-ganti baju gitu, berapa show misalnya 3 kali show gitu, jadi kan capek gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya kita pagaran, kadang nggak ada fittingnya atau gimana, terus tiba-tiba langsung pakai aja bajunya, itu kadang suka gaunnya kepanjangan lah atau apa, jadi kan jalan tuh agak susah ya, jadi ya nggak enak sih kalau misalnya kayak gitu, Kurang nyaman ya? kurang nyaman. Jadi sih cuma itu aja. Itu aja ya. Tapi terkait dengan yang tadi Tami udah tanya ya, jaga body nih. Ya kan biasanya model tuh terkenal sama yang aduh bodinya bagus-bagus nih, body goal semua nih. Ada nggak sih di antara kalian mungkin yang harus menjaga makan gitu kan? Padahal sukanya makan, hobinya pengennya kurus tapi hobinya makan gitu kali kan. Tapi kalau di antara kalian gimana nih? Memang sudah tuntutankah memang atau sudah terbiasa untuk menjaga badan atau gimana, Mbak? Kalau saya terus terang dari dulu, kalau suruh diet nggak bisa Mbak. Dari mulai kita jadi model ya, cuma itu satu olahraga nggak boleh ditinggal. Soalnya walaupun kita diet, tapi tanpa olahraga, badan itu nggak kelihatan bagus soalnya. Ya, kan betul. itu kan pembentukan. Biasanya kalau model dulu, kalau dulu saya masih di Denpasar, itu sebelum kita latihan, itu ada namanya, itu senamnya Titika Darsi sebenarnya. Itu senam untuk keseimbangan. Tapi kalau sekarang mungkin model bisa ke arah ke yoga dia. Soalnya itu kelenturan. Kalau yoga dia badan jadi lentur, juga langsingnya jadi bagus. Nah, sama mungkin nge-gym, mungkin apa yang harus dikencangin gitu. Tanpa olahraga, mereka biar gimana kurusnya, nanti nggak bagus jadinya. Kan layu dia jadinya. Kalau masalah makan sih, kalau kita memang nggak terlalu, nggak masalah sebenarnya. Kalau misalnya kita porsi kita memang sehari itu 3 kali. Tapi dulu saya punya teman yang memang benar-benar takut gemuk, mungkin karena ininya dia gemuk. Jadi dia nggak pernah makan nasi. Saya nggak mau murid anak-anak model saya gitu, karena begitu dia show, dia pingsan. Di atas ketok dia pingsan karena gula darahnya turun. Itu kan nggak boleh itu. Nah, jadi kalau saya saranin, silahkan makan, tapi jangan kelebihan. Olahraga yang bagus, itu aja sih sebenarnya. Tuh. Betul. Kalau saya disuruh diet, aduh, nggak bisa saya Mbak terus. Ya. Banyak di luaran sana yang berpikir bahwa seorang model ini mereka pasti makannya harus dijaga banget deh. Atau mereka berpikir kayaknya model-model ini nggak pernah makan enak deh, makannya sejenis salad gitu kan, yang berbau-bau hijau-hijau gitu kan. Padahal ya sebenarnya biasa aja ya Mbak ya. Biasa aja. Biasa aja ya. Mungkin karbohidratnya. Kalau dulu memang ada diet model itu jadi nasinya diganti sama kentang rebus. Biasanya kita diajarin itu pagi itu makan telur rebus 2 sama kentang rebus. Itu karena kita udah biasa, nanti jam 12, jam 1 itu baru lapar jadinya. Kalau di jam 1 itu lapar, kita kan biasa aja makan siang biasa. Mungkin di waktu malam itu karbohidrat lah yang dihilangkan. Kalau kita terlalu diet juga nanti otak kita kepengen ini, begitu kita bilang kita libur diet semua dimakan nanti Mbak. Betul. Jadi malah bahaya. Iya, gitu. bablas ya jadinya bablas, ya. yoyo jadinya dia. Betul, oke. Ternyata Sobat Ultrafa, para model-model ini nggak melulu loh mereka menjaga, mereka memang menjaga, tapi tidak benar-benar membatasi ya Mbak ya. Masih tetap sewajarnya, masih manusia intinya ya, mereka bukan dewi-dewi. Tapi emang pastinya punya apa sih yang tadi Tami katakan di awal, pencitraan dalam tanda kutip ya, karena mau nggak mau sekarang kita dilihat gitu kan, seorang entertain ya pasti dilihat, kemudian juga banyak orang-orang seperti kata Michelle tadi, oh ini model nih, ada tanggung jawab tersendiri nggak sih dalam diri kalian untuk apa ya, aku sekarang seorang public figure nih, mau nggak mau harus memperbaiki diri, mau nggak mau harus ada di jalan yang benar gitu ya, karena
terus dilihat oleh banyak orang. Gimana pengalaman kalian? Siapa? Michelle, silakan. Kalau Michelle sih, ya ini bisa diulang nggak? Pertanyaannya ya, oke. Kalau misalnya nih di luaran sana gitu kan, banyak yang ngelihat Michelle nih sebagai seorang model, ya kan? Pastinya nih, aduh dia model nih, sekarang model nggak sih? Sekarang ada nggak sih beban apa ya, tanggung jawab gitu? Seorang model, aku harus tetap berperilaku yang baik, aku harus tetap jaga penampilan dan lain-lain. Tanggung jawab di dirinya Michelle sendiri, ada nggak sih? Atau merasa seperti yang Mbak Wari tadi bilang, biasa aja, ketika di panggung ya kita show, tapi kalau udah di luar ya biasa aja, sama kayak manusia yang lain gitu, sama kayak teman-teman yang lain. Iya sih, misal kalau di luar panggung, ya udah jadi diri sendiri aja gitu, jangan wah saya model nih gitu, harus kayak gini, harus gini gitu, walaupun bukan di panggung, terus harus memang berperilaku seperti model gitu kan. Itu enggak juga sih, jadi tetap jadi ke diri sendiri. Kalau misalnya udah memang di panggung, ya udah jadi berapa jadi model gitu. Oke. Jadi kalau di atas panggung ya berperan sebagai model, kalau di luar ya tetap jadi Michelle gitu ya. Kalau Gedira gimana, Ge? Sendiri itu emang jadi diri sendiri itu penting banget. Tapi emang ada suatu momen di mana orang-orang tuh pasti harus bisa open minded gitu kan. Jadi kalau G itu biasanya sih di luar tuh ya jaga image juga, ya nggak harus kayak pencicilan gitu istilahnya. Ya kita harus emang tahu gitu kita ini siapa dan berprofesi seperti apa gitu. Emang walaupun kata orang-orang, ini pencitraan banget nih, ini di luar kayak gini, masa di gini, ya itu perlu gitu, itu penting banget karena di luar sana itu banyak yang ngira kan emang kita, oh ini public figure, ini loh model yang ini model yang ini kayak gitu. Jadi emang tanggung jawab profesi seperti model tuh emang cukup besar banget, jadi mau nggak mau emang harus dilakukan dan emang harus rendah hati juga, nggak boleh sombong, harus memang gimana ya, pengalaman gitu, misalkan ada orang yang minta tolong gitu, Kak minta tolong ngajarin dong gitu, walaupun emang nggak bisa kayak Tante Wari, tapi udah mendapatkan pengalaman gitu, jadi berusaha tetap rendah hati, ya udah ayo Kakak ajarin gitu, dari situlah bermulai emang oh ya udah ini tanggung jawabku gitu. Iya, betul. Karena apa ya, sebagai public figure kita mau nggak mau menjadi sorotan ya. Tindak tanduk yang kita lakukan di dunia nyata pun itu akan tetap dilihat sama orang, meskipun kita lagi nggak menggunakan pakaian ala-ala model gitu kan. Wah, ini menarik ya Sobat Guntur FM, tapi sayang banget Sobat Guntur, 1 jam sudah kita berbincang ya di Your Community edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu 27 September 2020, nggak kerasa banget ya. Mungkin Mbak Warik, Gedira, dan juga Michelle, sebelum kita tutup Your Community kali ini, ada nggak sih closing statement untuk Sobat Guntur yang ada di rumah yang mungkin sangat berkeinginan menjadi model? Ya kalau misalkan dari G sih, kalau memang mau jadi model itu harus dari hati juga, dari hati, niat. Kalau misalkan nggak ada niat sama sekali dari hati, itu nggak akan bisa dilakuin gitu. Karena semua itu harus dilakukan dengan ikhlas dan ada niatnya juga gitu. Mau belajar pasti bisa mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, yang penting dari hati ya, dan Ya, ada dari niat. hati aja. Dan itu juga perlu dukungan sebenarnya dari orang tua, dari orang-orang sekitarnya. Karena ada pengalaman si anak bagus tapi orang tua nggak mendukung. Jadi kita susah jadinya. Akhirnya anak itu saya yang jadinya yang istilahnya sampai orang tuanya tuh ngerti bahwa anak itu bagus. Jadi dukungan dari orang tua itu sangat perlu soalnya. Gitu. Oke, buat para orang tua di luar sana ya, tetap deh dukung anaknya selama itu positif berarti ya Mbak Warik. Terakhir Michelle. Iya, jadi menurut Michelle, siapapun yang pengen jadi model, kalian juga harus percaya diri,
jangan malu-malu gitu, terus juga harus ada niat gitu. Kalau misalnya nggak niat ya nggak bakal gitu. Cuma itu aja sih. Aja ya, yang penting niat dan percaya diri ya, betul banget sih. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tonjolkan saja kelebihan kamu, tutupi sebisa mungkin kekurangan kamu. Sekali lagi terima kasih untuk Michelle, untuk Gedira dan juga untuk Pak Waris sudah meluangkan waktu datang ke Studio Gempol 38 membagi pengalamannya menjadi seorang model bersama Sobat Guntur ya. Dan Sobat Guntur FM, kalau misalnya masih ingin mendengarkan pembicaraan menarik lainnya, jangan lupa tetap pantengin Your Community setiap hari Minggu dari jam 6 sampai dengan jam 7 on time. Langsung aja Sobat Guntur, saya Tami Krisna pamit undur diri, kembali saya alihkan ke rekan Bagus. Silakan rekan Bagus.